Mantan pemain FC Augsburg mengguncang dunia sepak bola, timnas Indonesia dihina bisa hancurkan Piala Dunia 2026. Keskuakman memicu kontroversi setelah menilai timnas Indonesia tidak siap untuk ambisi besar Piala Dunia 2026. Dengan gaya yang tajam, Indonesia hanya akan menjadi penghalang di kancah dunia. Apakah ini hanya sebatas kritik atau sebuah peringatan serius, atau memang ada rasa iri dari pihak tertentu? Saksikan lengkapnya di bawah ini. PSSI berharap tunggu kabar gembira ini hingga selesai. Proses naturalisasi Tristan Goojger dan Miliano Jonathans tertunda. Kenapa? PSSI akhirnya angkat bicara soal nasib naturalisasi Tristan Goojger dan Miliano Jonathans yang dipertanyakan banyak pihak. Meskipun sudah banyak harapan untuk melihat mereka membela timnas Indonesia, prosesnya justru belum juga selesai. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penundaan ini? Top Markotop semangat membara untuk Garuda Muda. Nova Arianto tegaskan timnas U17 Indonesia jangan takut hadapi Korea Selatan. Nova Arianto memberikan pesan tegas untuk timnas U17 Indonesia. Jangan takut menghadapi kekuatan besar seperti Korea Selatan. Apakah timnas U17 siap menggebrak lawan tangguh ini? Simak selengkapnya di bawah ini. Mads Hilgers jadi sorotan. Nilai pasarnya anjlok setelah minim kontribusi untuk timnas Indonesia. Usai tampil kurang maksimal bersama timnas Indonesia, nilai pasar Mads Hilgers mengalami penurunan drastis yang mengejutkan banyak pihak. Kepergian dari peran penting dalam tim sepertinya mempengaruhi harga pasar sang pemain. Akankah Hilgers bisa bangkit dan mengembalikan pamornya? Coach Justin bicara jujur. Rafael Struijk masih seperti ini untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya? Setelah diperkuat oleh Romani, Coach Justin akhirnya memberikan komentar terbuka tentang Rafael Struijk. Menurutnya, meski memiliki potensi, Struijk masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk benar-benar siap membela timnas Indonesia. Apa yang perlu ditingkatkan oleh Struijk untuk memenuhi ekspektasi? Bikin bangga dan berdecak kagum melihatnya. Erick Thohir terharu. Timnas U17 Indonesia rayakan lebaran jauh dari keluarga demi Piala Asia U17. Erick Thohir memberikan apresiasi mendalam terhadap pengorbanan timnas U17 Indonesia yang harus merayakan lebaran jauh dari keluarga demi perjuangan di Piala Asia U17. Baginya, dedikasi para pemain muda ini adalah contoh nyata semangat juang untuk bangsa. Apa kata Erick Thohir soal perjalanan mereka yang penuh tantangan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mantan pemain FC Augsburg mengguncang dunia sepak bola, timnas Indonesia dihina bisa hancurkan Piala Dunia 2026. Keskuakman memicu kontroversi setelah menilai timnas Indonesia tidak siap untuk ambisi besar Piala Dunia 2026. Dengan gaya yang tajam, Indonesia hanya akan menjadi penghalang di kancah dunia. Apakah ini hanya sebatas kritik atau sebuah peringatan serius, atau memang ada rasa iri dari pihak tertentu? Saksikan lengkapnya di bawah ini. KISAH Keskuakman, mantan pemain FC Augsburg yang ejek timnas Indonesia bakal rusak Piala Dunia 2026, menarik untuk diulas. Sebab ia jadi bulan-bulan warganet. Kuakman menganggap level bermain skuad besutan Patrick Kluivert belum berada di Piala Dunia. Ia mengaku tidak begitu bersemangat melihat Piala Dunia 2026 jika negara-negara seperti Indonesia, Sudan, dan Selandia baru lolos ke putaran final. 1. Karier Keskuakman. Kuakman merupakan mantan pesepak bola yang lahir di Purmerend, Belanda, 10 Juni 1983.
Ia menjalani karier profesionalnya selama 2003 hingga 2018. Biasa main sebagai bek tengah atau gelandang bertahan, sosok ini pernah memperkuat NAC Breda dan Groningen di Belanda, juga pernah bermain di klub Jerman FC Augsburg. Sepanjang kariernya, Kwakman tak pernah dipanggil ke timnas Belanda level usia manapun yang berarti. Ia mengawali karier sepak bola saat bergabung ke Akademi FC Volendam. Kwakman sempat berlaga di Bundesliga 2 saat bergabung dengan FC Augsburg mulai musim 2010 hingga 2011 selama 1 tahun saja. Setelah itu ia memutuskan kembali ke Liga Belanda dan merumput bersama FC Groningen mulai musim 2011 hingga 2012 selama 2 musim. Lalu Kwakman kembali bergabung bersama NAC Breda hingga musim 2013 hingga 2014. Ia juga sempat bergabung dengan tim Liga Afrika Selatan, Bidvest FC selama 1 musim 2014 per 2015. Pada musim 2015 hingga 2016, Kwakman kembali ke tim akademinya, yakni FC Volendam, hingga memutuskan gantung sepatu pada akhir musim 2017 hingga 2018. Ia hanya membukukan total 50 gol dan 13 assist di semua kompetisi di sepanjang kariernya. 3. Komentator. Setelah pensiun sebagai pesepak bola pada 28 Februari 2025, Kwakman memutuskan untuk berkarier sebagai jurnalis dan komentator sepak bola di ESPN Belanda. Ia juga sering meliput langsung di lapangan dan diundang sebagai pembicara. Kwakman dikenal sebagai komentator sepak bola yang sering mengeluarkan kritik dan komentar pedas. Terbaru, ia mengeluarkan kritiknya terhadap FIFA dan berkomentar terkait penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komentar Kwakman mendapat sorotan para penggemar timnas Indonesia lantaran pernyataan kritisnya terkait potensi kehadiran skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Ia mengaku tidak tertarik dengan kehadiran negara minim pengalaman Piala Dunia seperti timnas Indonesia. Menurut Kwakman, penambahan peserta Piala Dunia menjadi 48 negara membuat tim seperti Indonesia, Sudan, Selandia Baru, dan lain-lain dapat lolos langsung ke putaran final. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas pertandingan Piala Dunia yang selama ini menjadi event tertinggi di cabang olahraga sepak bola. Itulah kisah Kwakman, mantan pemain FC Augsburg yang ejek timnas Indonesia bakal rusak Piala Dunia 2026. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, PSSI berharap tunggu kabar gembira ini hingga selesai. Proses naturalisasi Tristan Goojger dan Miliano Jonathans tertunda. Kenapa? PSSI akhirnya angkat bicara soal nasib naturalisasi Tristan Goojger dan Miliano Jonathans yang dipertanyakan banyak pihak. Meskipun sudah banyak harapan untuk melihat mereka membela timnas Indonesia, prosesnya justru belum juga selesai. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penundaan ini? PSSI merespons kabar Tristan Goojger yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar dari media Belanda menyatakan Tristan Goojger telah menjalin kontak dengan PSSI untuk bisa dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Hal ini tersaji di Voetbal Primeur yang menyatakan pemain 20 tahun itu digadang-gadang jadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya.
Kontak pertama dengan perwakilan dari Indonesia telah dilakukan, tulis Football Premier. Indonesia berharap untuk meyakinkan Tristan Gooijer untuk bermain di bawah asuhan Patrick Kluivert, tambahnya. Kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh PSSI melalui salah satu anggota EXCO-nya, Arya Sinulinga. Melalui Instagramnya, Arya menyatakan belum ada proses yang ditempuh untuk Tristan Gooijer. Kami belum ada proses administrasi apapun, belum ada komunikasi, unggahnya. Ia juga menambahkan caption supaya tidak melebar isunya. Sebelumnya, respons serupa juga dirilis PSSI mengenai kabar naturalisasi Miliano Jonathans. Winger FC Utrecht keturunan Depok itu juga digadang-gadang akan menjalani proses naturalisasi setelah ia dikabarkan terbang ke Jakarta. Tapi Arya Sinulinga juga membantahnya. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, kata Arya Sinulinga pada Jumat dalam kurung 28 Maret 2025. Tristan Gooijer adalah bek muda berusia 20 tahun yang mengawali karier di Ajax Amsterdam. Gooijer dikabarkan memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku. Pemain yang bisa berbagai posisi di lini pertahanan ini juga sempat membela timnas U-Strip 16 dan U-Strip 18 Belanda. Saya menaruh respek bagaimana perkembangan sepak bola di Indonesia sedang terjadi, kata Gooijer. Saya juga melihat bagaimana timnas Indonesia berkembang. Saya tidak menutup kemungkinan apapun untuk masa mendatang, tambahnya. Meski begitu, Tristan Gooijer sedang mengalami masa sulit di kariernya musim ini. Dari Ajax, ia dipinjamkan ke PEC Zwolle musim ini di mana ia berada satu tim dengan pemain timnas Indonesia lainnya, Liano Reijnders. Akan tetapi saat laga perdananya bersama PEC, Gooijer mengalami cedera lutut yang serius. Saat ini, Gooijer sedang menjalani masa pemulihan. Top Marco Top semangat membara untuk Garuda Muda. Nova Arianto tegaskan timnas U17 Indonesia jangan takut hadapi Korea Selatan. Nova Arianto memberikan pesan tegas untuk timnas U17 Indonesia, jangan takut menghadapi kekuatan besar seperti Korea Selatan. Apakah timnas U17 siap menggebrak lawan tangguh ini? Simak selengkapnya di bawah ini. Timnas U17 Indonesia akan bertarung di Piala Asia U17 2025. Garuda Asia akan menantang Korea Selatan di laga perdana pada Jumat nanti. Ini jadi tantangan penting karena mereka akan menghadapi lawan terkuat di grup C selain Yaman dan Afghanistan. Sebelumnya mereka sudah melaksanakan pemusatan latihan panjang termasuk beberapa kali laga uji coba. Tujuan utama adalah untuk bisa lolos dari fase grup dan bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, menjelaskan persiapan mereka saat ini langsung fokus untuk melawan Korea. Sebelumnya, laga uji coba digelar melawan UEA yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Saat melawan Cina mereka sukses menang dengan skor 1-0. Dia laga ini jadi persiapan penting terutama dari aspek taktikal. Pastinya setelah kami tiba di Arab dan setelah menjalani laga uji coba terakhir, kami fokus apa yang akan kami buat untuk laga pertama melawan Korea Selatan nanti. Taktikal apa yang akan kami siapkan, bertahan atau menyerang.
sehingga pemain semakin paham apa yang harus dilakukan melawan Korea Selatan, kata Nova Arianto. Mantan asisten pelatih timnas senior ini melanjutkan, laga melawan Tagup Warriors muda akan berjalan sengit. Tim lawan saat ini memiliki kondisi yang siap dan ini tentu jadi tantangan serius. Namun dia cukup percaya diri pemainnya bisa melewati laga ini dengan baik dan mendapatkan hasil positif. Ya, pastinya Korea Selatan menjadi lawan paling berat di grup ini. Tapi kita sudah mempersiapkan secara mental, taktik, dan strategi. Saya lihat pemain cukup siap menghadapi Korea Selatan. Saya harap menghadapi laga pertama, pemain dapat bermain maksimal lanjutnya. Nova menegaskan bahwa Garuda Asia dalam kondisi siap untuk bertarung di Piala Asia U17 2025. Dia berharap persiapan yang mereka lewati bisa membawa Indonesia mencatatkan prestasi di ajang ini. Menurutnya, hal tersebut tidak mustahil karena secara kualitas Indonesia tidak kalah dari lawan. Saya harap para pemain dapat mempertahankan fokus ini agar bisa tampil maksimal di Piala Asia. Selain itu, kami juga harus bisa mengontrol mental karena secara kualitas di usia mereka perbedaannya tidak terlalu jauh, tutupnya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that Mes Hilgers jadi sorotan. Nilai pasarnya anjlok setelah minim kontribusi untuk timnas Indonesia. Usai tampil kurang maksimal bersama timnas Indonesia, nilai pasar Mes Hilgers mengalami penurunan drastis yang mengejutkan banyak pihak. Kepergian dari peran penting dalam tim sepertinya mempengaruhi harga pasar sang pemain. Akankah Hilgers bisa bangkit dan mengembalikan pamornya? Mes Hilgers bisa dikatakan minim kontribusi untuk timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2025. Sebagai informasi, timnas Indonesia melakoni 2 laga pada bulan Maret 2025. Laga pertama adalah melawan Australia. Duel Australia versus timnas Indonesia terlaksana di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kala itu tim asuhan Patrick Kluivert dipermalukan Australia dengan skor telak 1-5. Laga kedua timnas Indonesia adalah melawan Bahrain. Duel timnas Indonesia versus Bahrain terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 25 Maret 2025. Kali ini, skuad Garuda berhasil memperoleh kemenangan. Timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Romani pada menit ke-24. Dari 2 laga tersebut, Mes Hilgers hanya bermain 1 kali untuk timnas Indonesia. Hal tersebut terjadi ketika timnas Indonesia bertamu ke kandang Australia. Mes Hilgers sendiri tak tampil penuh pada laga itu. Pemain berposisi sebagai bek itu mengalami cedera dan harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-60. Tak berselang lama, Mes Hilgers memilih untuk kembali ke Belanda. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan laga timnas Indonesia versus Bahrain. Sementara itu, nilai pasar Mes Hilgers belum lama ini mengalami pembaharuan. Sayang, pemain miliki klub FC Twente itu mengalami penurunan harga pasar. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Mes Hilgers mencapai 173,82 miliar rupiah pada bulan Oktober 2024. Kini nilai pasar Mes Hilgers turun cukup banyak menjadi 121,67 miliar rupiah.
make some progress. I can Coach Justin bicara jujur. Rafael Struijk masih seperti ini untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya? Setelah diperkuat oleh Romani, Coach Justin akhirnya memberikan komentar terbuka tentang Rafael Struijk. Menurutnya, meski memiliki potensi, Struijk masih memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk benar-benar siap membela timnas Indonesia. Apa yang perlu ditingkatkan oleh Struijk untuk memenuhi ekspektasi? Setelah diperkuat oleh Romani, striker muda timnas Indonesia, Rafael Struijk kembali mendapat sorotan tajam dari pengamat sepak bola, Coach Justin. Kedatangan oleh Romani semakin memperketat kompetisi di lini depan timnas Indonesia. Akibatnya, kritik terhadap performa Struijk semakin meningkat setelah Romani tampil mengesankan dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Rafael Struijk selama ini menjadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Namun dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Romani, posisinya tampaknya mulai tergeser. Dalam skuad 23 pemain yang dibawa Patrick Kluivert, Struijk tetap mendapat tempat, tetapi perannya mulai dipertanyakan. Penampilan kurang meyakinkan Struijk berbanding terbalik dengan dampak instan yang diberikan Romani. Striker naturalisasi baru tersebut langsung mencetak gol dalam debutnya melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium, meskipun Indonesia kalah 1-5. 5 hari kemudian, Romani kembali menjadi pahlawan dengan gol tunggal yang membawa Garuda menang 1-0 atas Bahrain di Gelora Bung Karno. Coach Justin secara terang-terangan menilai bahwa Struijk masih kesulitan bersaing di level senior. Berkali-kali gue bilang kan, dan kelihatan lawan Australia kayak apa kan. Babak kedua langsung diganti, bukan Struijk-nya jelek, tapi Struijk ini pemain berbakat lah, punya skill lah. Cuman secara fisik belum bisa bersaing dengan pemain senior, ujar Coach Justin. Pundit sepak bola itu juga menilai bahwa Struijk lebih cocok bermain di level U23, terutama di Olimpiade, di mana lawannya seumuran. Dia excelnya kan di U-Strip 23, di Olimpiade baru kelihatan dia bisa ngelawan kan, karena seumuran semua kan, tapi udah setahun 2 tahun gua bilang begitu, kata Coach Justin. Dan kemarin lawan Australia sangat kelihatan kemarin. Mungkin swingnya STY dia gak punya pemain kayak Romani. Kalau STY punya pemain kayak Romani mungkin dia gak diganti, tambahnya. Kini dengan kehadiran Romani yang semakin bersinar, masa depan Struijk di skuad utama timnas Indonesia mulai dipertanyakan. Apakah Struijk mampu menjawab kritik dan mempertahankan tempatnya? Ataukah oleh Romani akan menjadi tumpuan baru di lini serang timnas Indonesia? Yang pasti kehadiran Romani memberikan warna baru bagi skema permainan Garuda. Bagaimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah terkait performa Elklemmer di timnas Indonesia. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding. Bikin bangga dan berdecak kagum melihatnya. Erick Thohir terharu.
Timnas U17 Indonesia rayakan lebaran jauh dari keluarga demi Piala Asia U17. Erick Thohir memberikan apresiasi mendalam terhadap pengorbanan Timnas U17 Indonesia yang harus merayakan lebaran jauh dari keluarga demi perjuangan di Piala Asia U17. Baginya, dedikasi para pemain muda ini adalah contoh nyata semangat juang untuk bangsa. Apa kata Erick Thohir soal perjalanan mereka yang penuh tantangan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendoakan agar perjuangan para pemain Timnas U17 Indonesia tak sia-sia dan bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah menjalani persiapan menuju Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia dijadwalkan akan menjalani Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Dalam ajang ini, tim asuhan Nova Arianto telah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC jangka panjang. Tim Merah Putih telah menjalani TC di Yogyakarta, Bandung, Bogor, hingga Dubai, Uni Emirat Arab dalam kurung UEA. Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan telah menjalani TC di Dubai, UEA dari 16 hingga 26 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda Asia telah menuju Arab Saudi untuk menghadapi Piala Asia U-17 2025. Sebelum menghadapi ajang 2 tahunan ini, Timnas U17 Indonesia juga menggelar uji coba melawan Iran di Arab Saudi pada 29 Maret 2025 lalu. Ini dilakukan oleh Timnas U17 Indonesia sebagai salah satu ajang persiapan melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sahabi Goli dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani pertandingan perdana melawan Korea Selatan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Jumat dalam kurung 4 April 2025. Jadwal Piala Asia U17 2025 yang mepet ini membuat para pemain Timnas U17 Indonesia tak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 bersama keluarga. Para pemain Timnas U17 Indonesia menjalani lebaran di Arab Saudi. Bahkan Mirza Fijartullah dan kawan-kawan menjalani sholat Idul Fitri di Arab Saudi. Situasi ini membuat para pemain Timnas U17 Indonesia merayakan hari kemenangan ini jauh dari keluarga. Dalam video yang diunggah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperlihatkan momen Mirza Fijartullah meminta maaf kepada orang tuanya. Tak lupa ia juga meminta doa kepada sang ibu agar Mirza bisa membantu skuad Garuda Asia tampil maksimal di Piala Asia U17 2025. Minta doanya buat nanti pertandingan AFC ya Bu, ujar Mirza dalam video yang dikutip dari Instagram pribadi Erick Thohir. Begitu juga Daniel Alfredo yang meminta maaf kepada sang ibu dan ayahnya. Tak lupa ia juga meminta doa kepada kedua orang tuanya. Iya kak, kakak sehat-sehat ya. Nanti bisa masuk Piala Dunia. Amin, kata ibu dari Daniel Alfredo. Dalam unggahan video ini, Erick Thohir pun berbicara soal perjuangan Timnas U17 Indonesia demi Piala Asia U17 2025 ini. Orang nomor 1 di PSSI ini mengatakan bahwa perjuangan tim Merah Putih tak mudah demi tampil di Piala Asia U17 2025 ini. Untuk itu, ia mendoakan agar perjuangan tim asuhan Nova Arianto ini tak sia-sia. Ia diharapkan tim Merah Putih bisa terbang tinggi di Piala Asia U17 2025. Dengan harapan Timnas U17 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025. Apalagi sejak awal Timnas U17 Indonesia telah ditargetkan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk itu, Erick berharap perjuangan para pemain ini tak sia-sia.